Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 10 SMKN 1 Blitar, sampai bertemu kembali dengan kami di Pendidikan Agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab menjauhi perbuatan zina, yang mana pembahasan kita kali ini adalah membahas arti dan tafsir dari surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Untuk itu mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu surat Al-Isra dengan tema ini ya, menjaga martabat dengan menjauhi perbuatan zina. Oke, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Sekali lagi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Nah, ayat ini menjelaskan larangan untuk mendekati perbuatan zina. Artinya yang pertama ini wala taqrabu, dan janganlah kalian atau kamu mendekati, dan janganlah kamu mendekati az-zina, zina. Innahu, artinya innahu itu sesungguhnya perbuatan zina, kana fahisyah, adalah perbuatan yang keji. Jadi adalah perbuatan yang keji. Wasa asabila, dan jalan yang buruk. Saya ulangi, wala taqrabu, dan janganlah kalian atau kamu mendekati az-zina, zina. Innahu, sesungguhnya zina, kana fahisyah ya, adalah perbuatan yang keji, wasa asabila, dan jalan yang buruk. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita lihat atau kita simak bersama tafsir dari ayat tersebut, yaitu surat Al-Isra ayat 32. Tafsir ini saya ambilkan dari tafsir atau kitab tafsir yang sangat populer di Indonesia ya, tentunya di Indonesia, yaitu namanya adalah tafsir Jalalain ya, tafsir Jalalain ini ya, tafsir Jalalain. Nah, pada tafsir Jalalain dijelaskan bahwa lafaz wala taqrabu dengan firman atau Allah berfirman dengan lafaz wala taqrabu ini, lafaz ini ablahu min la ta'tu. Nah, ini maksudnya bagaimana? Ablahu itu lebih indah, lebih balik atau lebih indah. Kata-katanya ini loh, ini membahas kata-katanya ya. Kata-katanya ini lebih indah daripada menggunakan redaksi la ta'tu. La ta'tu itu artinya jangan melakukan. Nah, la taqrabu ini artinya kan jangan mendekati. Sebenarnya larangan fokus utamanya adalah perbuatan zina. Nah, zina.
lumrahnya kalau orang melarang ya, kamu jangan melakukan, kan seperti itu. Tapi dalam redaksi Al-Qur'an itu menggunakan lafadz la taqrabu, janganlah kamu atau kalian mendekati. Mendekati itu kan artinya belum melakukan kan ya sebenarnya. Namun dengan lafadz la taqrabu ini, nah, lafadz ini sangat luas maknanya, lebih balik, lebih indah dan sangat luas. Secara sastra itu lebih indah, lebih halus maknanya. Dan kalau dikaji secara hukum fikih, maka ini akan memberikan hukum, jadi menjadi dasar hukum yang hukumnya itu lebih luas. Lebih luas. Maksudnya luas bagaimana? Nah, gini. Janganlah mendekati. Nah, kata-kata mendekati itu berarti sebelum melakukan zinanya itu. Nah, makna dari jangan mendekati zina itu menggunakan pemahaman bahwa mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Nah, itu kalau dalam istilah usul fikih disebut, jadi pemahaman hukum seperti itu disebut kias. Ya, kias itu analogi, kias aulawi. Ya, kias aulawi. Nah, kias aulawi itu bagaimana? Kias aulawi itu melakukan yang kecil saja tidak boleh, artinya yang ringan. Mendekati itu kan ya belum zinanya, masih mendekati. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Nah, itu maknanya seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Innahu kana fahisyah, ai qabihan. Sesungguhnya perbuatan ini, mendekati zina ini atau zinanya juga, itu adalah perbuatan yang qabih. Qabih itu jelek. Jadi fahisyah itu bermakna qabihan, artinya jelek. Wasa'a. Nah, sa'a itu bisa. Bisa itu muncul di lafadz Quran yang lain, bi'salismul fusuqu ba'da. Bisa itu juga jelek. Jadi qabih itu Jember biasanya ya, jorok gitu ya, jorok. Bisa itu jelek. Jadi sama-sama bermakna jeleknya, maknanya jelek, tapi yang satu itu mengarah pada jorok. Jorok ya jijik, menjijikkan gitu. Wasa'a sabila itu jalan yang jelek berarti. Jadi wasa'a sabila itu, sa'a itu maksudnya bermakna bi'sud, bi'salismu, bi'sa sabilan. Dah, ini penafsiran dari surat Al-Isra ayat 32 yang kita ambil dari tafsir Jalalain. Oke, kita lanjutkan ayat yang berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Az-zaniyah itu di sini ada tanda tak marbutah, ini namanya. Artinya orang yang zina perempuan. Az-zani orang yang zina laki-laki. Fajlidu, maka deralah mereka. Kulla wahidin, dari masing-masing dari mereka itu, minhuma, jadi kulla wahidin minhuma, dari masing-masing salah seorang dari mereka. Jadi semuanya lah ya, tiap-tiap mereka berdua ini, dua pelaku ini, mi'ata jaldah, 100 kali deraan, 100 kali pukulan. Wala ta'khudhukum
bihima ra'fatun, dan janganlah apa dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu. Tak hukum itu artinya mencegah. Bima rofatun, rasa belas kasihan itu rofahnya ini. Jadi kalau diterjemahkan secara utuh, dan janganlah dari belakang dulu berarti, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya itu mencegah kamu fidinilah, untuk menjalankan hukum Allah. Din itu biasanya diartikan agama, tapi dalam konteks ayat ini itu diartikan hukum, ya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian adalah termasuk golongan orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Wal yashhad adzabahuma, hendaklah hukuman tersebut disaksikan ta'ifatun minal mukminin, segolongan atau sebagian dari orang-orang mukmin. Nah, ini sekarang kita pahami penafsiran dari ayat tersebut. Azaniyah wazaniyah, azaniyah wazani. Dalam ayat tersebut, dalam ayat ini, An-Nur ayat 32 ini, hukumannya adalah 100 kali cambuk itu. Nah, ini hukuman bagi siapa? Ghairul muhsanaini, bagi orang yang berzina yang masuk kategori zina ghairu muhson. Zina itu ada dua, ya, muhson dan ghairu muhson. Yang muhson itu bagi orang yang menikah, yang sudah menikah terus berzina, itu muhson. Lah hukuman yang muhson apa? Liroj mihima, karena keduanya itu dihukumi rajam. Rajam itu caranya, hukuman rajam itu keduanya itu ditanam dalam tanah sampai leher, jadi kelihatan kepalanya saja, terus dilempari dengan batu sampai mati. Itu hukuman bagi orang yang zina muhson. Bisunnah, karena aturan ini ikut dengan sunnah, sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukuman bagi zina muhson. Kalau yang ghairu muhson, yang masih perjaka dan masih lajang lah, ya, perjaka dan perawan itu, terus ada orang yang jaka dan masih joko karo perawan itu berbuat zina, maka masuk kategori ghairu muhson. Hukuman ghairu muhson apa? Itu tadi ya, dipukul. Ini langsung aja ke ayatnya, ya. Fajlidu. Ini kalau ini membahas tata bahasa Arabnya, dah sampean ngaji sendiri di madrasah, ya. Kita lanjutkan hukumannya. Bagi zina yang ghairu muhson, itu hukumannya adalah dipukul 100 kali. Kulawahiti minuma mi'ata jalda, masing-masing 100 kali, ya. Mi'ata jalda itu dorbah, pukulan, ya, dorbatan, masdar kan, bentuk masdar ghairu mim. Yuqalu. Nah, ini menjelaskan lafadz jaldah. Orang Arab biasa mengatakan begini, jaladahu ay doroba jildahu. Jadi gini, kalau ada orang mengatakan jaladahu, itu maksudnya doroba jildahu. Jadi jaladahu, jilid sapa wong ing fulan, doroba yaiku utawa tegese mukul sapa wong, sapa man jildahu ing kulite fulan. Nah, itu maksudnya jaladahu, memukul kulitnya orang lain, gitu ya. Wa izatu ala dzalika bis sunnah taghribu am. Hukuman bagi yang ghairu muhson, wa yuzadu ditambahi, ya. Hukumannya ghairu muhson ditambahi dengan dasar as-sunnah, hadis. Taghribu am, diasingkan selama 1 tahun.
dasarnya hadis. Nah, warokik, ya, rokik ini untuk budak zaman dahulu, ketika dulu ada perbudakan, hukumannya separuh. Ya, kalau ada budak berzina itu hukumannya separuh. Berarti ya pukulannya 50, hukumannya nggak setahun tapi setengah tahun. Itu kalau ada budak. Tapi sekarang kan tidak ada perbudakan ya. Wala ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillah. Ai hukmuhu. Jangan sampai rasa belas kasihan kepada yang melakukan perzinahan ini ya menjadikan kita untuk tidak melaksanakan hukum dari Allah. Bi antatruku syai'an min haddihima. Gambarannya digambarkan yaitu seperti halnya ketika kita meninggalkan salah satu dari hukuman kepada mereka yang berbuat zina. Itu jika kita atau jika kalian iman kepada Allah dan hari akhir. Hari akhir itu yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats itu ya hari kiamat itu loh ya. Orang yang kita tahu kan sekarang manusia itu pasti mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lah suatu saat akan dibangkitkan yaumul ba'ats ya. Fi hadza tahdid alama qabla syarti wa huwa ini jauh ini kaidah bahasa Arabnya. Kita lanjutkan. Wal yashhad, dan hendaklah hukuman keduanya yaitu jilid itu ya disaksikan. Wal yashhad ta'ifatun minal mu'minin ya, ta'ifah sekelompok orang-orang mukmin. Lah sekelompok itu berapa orang? Nah, kila salasah. Tidak apa-apa. Kila salasah. Ada yang berpendapat kelompok itu tiga orang. Wakila arba'ah. Kemudian ada lagi yang mengatakan 4 orang. Jadi Taifah itu ora kudu wong sak desa. Wong telu, orang 3 orang, ini salah saya itu 3, arba'ah itu 4 ya, atau 4 orang. Ai adadu syuhudiz zani. Jumlah orang yang menjadi saksi dalam menyaksikan dalam pelaksanaan hukuman orang yang zina. Nah itu. Jadi hukuman bagi orang yang zina itu sangat berat ya. Yang ghairu muhson hukumannya dicambuk 100 kali dan ditambah berdasarkan hadis ditambah diasingkan selama 1 tahun. Bagi orang yang zina muhson itu dirajam, rajmun ya, dirajam. Nah, di surat Al-Isra ayat 32 yang sebelumnya tadi itu larangan mendekati perbuatan zina tadi ya. Nih surat ini Al-Isra ayat 32 ini ya, larangan mendekati perbuatan zina. Jadi di sini ada 2 hukum yang ditetapkan. 1 perbuatan zina yang intinya itu ya perbuatan zinanya ya. Yang kedua mendekatinya. Nah, mendekati zina itu mendekati alek tulisannya. Perbuatan zina itu apa saja? Ya banyak. Mendekati ya, maaf. Mendekati perbuatan zina itu apa saja? Kholwat, lanang wedok yang bukan mahram, berdua-duaan di tempat yang sepi ya. Kholwat. 2 pacaran, 3 wis wakeh lah dan seterusnya. Pokoknya hal-hal yang mengarah pada itu. Nah itu dilarang karena masuk ke dalam kategori takorrub ila zina, itunya mendekati zina. Hukumnya dilarang. Nah itu ya 2 ayat yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dibaca, dihafalkan dengan sebaik-baiknya. Untuk pertemuan yang berikutnya kita membahas tajwid dari surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Demikian yang kami sampaikan materi pada pertemuan ini.
marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan kafarah majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.